thank you so much ya Kim ya sudah mau hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kami. Ya, sehat Kim? Sehat, itu lumayan ya bayan banget lah dibandingin yang lalu. lalu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Ini Kim, teman-teman yang lain itu kepada baru masuk satu persatu, banyak sekali Kim yang berminat untuk mendengarkan sharing Kim pada malam hari ini. Karena kenapa Kim? Karena pengalaman Kim ini menjadi satu hal yang fenomenal di industri asuransi. Belum pernah, setahu saya ya, belum pernah ada klaim rawat inap itu sampai 8M. Even more ya Kim ya. Ya harusnya sih. Nah, Kim bilang itu $1 million. Betul nggak Kim? Artinya yes. 10M ya. Itu the whole grand total lah. Ya, grand total. Karena kan masih ongoing gitu ya, Kim ya. Oke, bisa kita mulai sekarang ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, tentu biasanya kita mulai dengan doa. Tapi hari ini juga khusus kita mau berdoa buat Kim juga. Oke, Kim ya. Thank you. Oke. Untuk berdoa saya minta tolong dong Ibu Francisca yang luar biasa untuk memimpin dalam doa. Ibu Francisca, mohon waktu dan tempat dipersilahkan memimpin doa. Mari teman-teman semua kita satukan hati kita. Kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kembali kami datang bersyukur kehadiran-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi pada kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mempunyai rencana yang indah bagi kami. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di Zoom ini, kami percaya Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang baik, yang indah bagi kami. Engkau menghadirkan seorang anak-Mu, Kim, di tengah-tengah kami, yang sedang mengalami sakit. Dan kami percaya sakit itu tidak membawa suatu malapetaka bagi Kim, tapi justru membuat Kim semakin dekat kepadamu, dan Kim percaya bahwa rencana-Mu yang terindah dalam hidupnya. Kalau dia boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, boleh menjadi saksi kebesaran-Mu, semua itu hanya karena kasih karunia-Mu. Kim boleh melewati hari-harinya, boleh merasakan yang namanya sakit seperti apa, boleh merasakan kasih dari orang-orang yang terdekat, kasih dari orang-orang yang merawatnya, terutama kasih dari Engkau sendiri selama Kim sakit. Tuhan, kami serahkan Kim ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kim boleh melewati semuanya ini, dan Kim boleh sembuh secara sempurna. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percayakan semua ke dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami dan terutama dalam hidup Kim. Biarlah semuanya dapat berlalu dengan segera dan kehidupan yang baru yang sempurna akan Kim hadapi kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi Kim, sehingga Kim bisa menceritakan yang terbaik dan berguna bagi kami semua. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan kasih-Mu yang demikian besar dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Bu Francisca buat doanya yang indah luar biasa. Ya, Kim, Ibu Francisca adalah seorang cancer survivor. Ya,
Ya, seperti Kim juga seorang yang survive dari penyakit yang sangat mengerikan ya Kim ya. Oke, semangat pagi teman-teman semua yang sudah hadir tengah-tengah kami berdua. Ya, acara ini diselenggarakan itu tidak ada rencana, betul ya Kim ya? Tidak ada rencana khusus. Disclaimer dulu ya, Kim ini bukan nasabah saya. Ada yang tanya, Kim, itu nasabah kamu bukan? Bukan, itu nasabah sahabat saya, sahabat Ibu Francisca, sahabat Pak Markus, sahabatnya Pak Dendi, itu nasabahnya Pak Edi Tyson. Kenapa malam hari ini kami menghadirkan Kim di tengah-tengah kami supaya kesaksian Kim ini menginspirasi kami semua, supaya kami fokus untuk melayani nasabah sebaik mungkin, ya se-excellence mungkin, supaya nasabah itu mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya supaya nasabah itu survive di dalam perjalanan hidupnya ketika membutuhkan pertolongan seperti yang Kim alami. Dan di luar dugaan saya juga, Kim bersedia diundang untuk sharing kepada kita. Kami berharap benar-benar kesaksian ini itu benar-benar memberikan kepercayaan diri kepada setiap tenaga pemasar atau agent, khususnya Prudential, dan memberikan keyakinan kepada setiap nasabah yang mendengarkan bahwa memiliki asuransi kesehatan, khususnya yang Black Card, Prime Healthcare Plus, Prudential itu luar biasa banget, seperti yang Kim alami. Oke, Kim. Gimana ceritanya Kim, kronologinya sampai Kim didiagnosa penyakit yang cukup aneh. Boleh Kim tolong di-sharing ya dari awal mulanya Kim. Silakan Kim. Oke, well awal mulanya sih ya symptoms-nya biasa banget sih, kayak cuman pusing, terus ya tiba-tiba demam. Tapi pas itu kan udah COVID, jadi aku udah takut aja, kirain COVID gitu kan, soalnya aku masih harus pergi ke kantor pada saat itu. Terus saya masih pegawai baru lagi, karena aku takut banget kalau aku kena COVID, nanti kantorku harus tutup gara-gara aku. Tapi ya puji Tuhan aku nggak COVID. Tapi pada saat dicek ya dibilang awalnya itu DB. Tapi pas dicek DB juga, ternyata bukan. Akhirnya sama teman-teman itu dibantuin cari dokter sih di mana ya pada saat itu. Yang di Kebun Jeruk itu, sakit ya, jadi lupa. But aku udah ditanganin sama dokter terbaik pada saat itu di sana, dan dia juga nggak tahu aku ini sakit apa. Akhirnya di-refer lah ke dokter lain, katanya autoimun. Ya memang benar sih autoimun itu benar. Cuman mereka itu awalnya bilang lupus. Tapi ternyata juga bukan. Tapi mereka maksa banget kalau ini lupus. Jadi aku dikasih obat lupus dan pada saat itu karena udah dites beberapa penyakit kan negatif-negatif semua, aku juga you know what, never mind, aku terima apa aja yang kayak dokter bilang lupus, ya aku terima aja lupus gitu kan. Kayak I'm just so tired dibilang bukan penyakit ini, aku lebih baik tahu aku kena penyakit apa daripada nggak ada yang tahu aku kena penyakit apa ya. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Dan beneran beberapa saat kemudian aku kayak breakout, muka aku tuh merah-merah semua di pipi gitu, kayak lupus beneran. Jadi semua dokter walaupun ngelihat data chartsku itu bukan lupus, bukan DB, bukan kanker, tapi ya mereka begitu lihat pipiku merah ya mereka bilang oh ya udah ini lupus gitu. Dan semuanya udah setuju kalau itu lupus. Tapi walaupun aku diobatin pakai obat lupus, aku tetap nggak stabil. Blood count-ku itu tetap turun terus, and like nobody knows what's going on. Dan one day mamaku coba cari dokter di luar negeri. Itu dibantuin sama Ainani itu yang dari U Agency. Dibantuin klaim kan sama Ainani, terus juga dicariin dokter dari luar negeri. Awalnya tuh dari Singapura, tapi kayak dokternya agak tua gitu. Terus dia juga don't know what's going on. Tapi dia bilang sama aku, kayaknya sih
bukan lupus dan kayaknya sih bukan kanker, tapi dia juga nggak tahu aku ini kenapa. Jadi akhirnya dia karena bingung, aku nggak tahu lah kenapa dia nggak terima aku sebagai pasiennya, dan dia nggak tahu juga caranya bawa aku ke Singapura gimana. Soalnya pada saat itu kan Singapura lockdown. Akhirnya kita coba cari cara lah ke Malaysia. Nah, yang di Malaysia itu agak serem sih ya. Kan udah tahu kalau bukan kanker, tapi dia langsung maksa untuk kemoterapi di sana. Dia langsung bilang kayak, okay, when you arrive here, we'll give you the most expensive treatment there is, we'll give you the best chemotherapy there is. And I'm like, no. Tesnya sudah bilang 3 kali kalau aku negatif kanker. Jadi ini nggak mungkin kanker. Aku tahu, okay, tes-tesnya Indonesia mungkin not reliable, tapi kalau udah 3 kali dibilang negatif ya masa salah sih. Terus nah akhirnya ketemu sama Dr. Teo Chen Peng yang di Singapura. Jadi kenapa sebenarnya kok bisa ketemu sama dia? Dia itu sebenarnya teman baiknya om saya. Om saya di Malaysia, dia juga dokter, tapi dia dokter kulit. Dan dia teman baik sama Dr. Teo. Terus Dr. Teo ini spesialis kanker. Jadi Dr. Teo lah yang kayak rule out kalau aku ini sebenarnya nggak kanker. Dia yang bantuin. Dan dia juga yang menerima aku sebagai pasiennya duluan supaya aku bisa masuk ke Singapura. Terus mamaku tuh juga contacted like an agency untuk orang-orang yang sakit bisa dibawa dari Indo pergi ke Singapura, itu namanya Lavender Association, something like that. It's on my Facebook. Ya itu mama sih yang ngurus, but ya mereka yang ngurus paperwork-nya, terus ceceku yang bantu cross check and do everything else. Terus akhirnya ya bisa lah aku berangkat ke Singapura naik pesawat SOS, tapi itu ya sayang sekali itu nggak dibayar sama Prudential, saya nggak tahu kenapa, tapi it's okay. Soalnya yang lainnya dibayarin kan. Like jadi aku di Jakarta sebelumnya aku berangkat ke Singapura, aku tuh udah di rumah sakit rawat inap itu ada 4 kali, 2 kali di yang Kebun Jeruk itu, terus RMC, baru ke Mayapada kan. Itu semuanya di cover sama Prudential. Bahkan even sebelumnya aku masuk 3 bulan sebelum sama 3 bulan sesudah, like all in between itu di cover semua sama Prudential. So ya aku sangat berterima kasih lah. Kayak aku nggak bayangin sih kalau aku nggak ada Prudential bayarnya ya apa. I mean my family cukup well off sih, tapi kalau bayar hospitalization segitu lama, segitu banyak, terus aku harus tes swab berkali-kali, pada saat itu kayak sekali swab aja udah kayak 1,2 juta, dan aku kayak harus at least 7 kali swab di Indonesia pada saat itu udah habis berapa, kayak ya mungkin bagi kalian itu uang kecil, tapi bagi aku yang kayak graphic designer kacangan gini ya kan, I don't earn much, jadi itu kayak gajiku hilang semua dalam 3 kali swab. Anyway, terus pas di Singapura itu I arrive langsung masuk karantina. Tapi pas aku nyampe, aku langsung masuk rumah sakit. Aku tuh nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain, karena ternyata di dalam paru-paruku itu ada infeksi, isinya itu pada air semua. Jadi aku nggak dibolehin minum, walaupun aku haus setengah mati. Terus di sana itu dingin banget, soalnya equipment-nya itu harus dingin. Kita nggak boleh kayak di bawah 22 derajat. Oke. Di atas Kim, 22 itu derajat. di ruang ICU ya, Kim ya? Ya, itu di ruangan ICU, and isolated juga for like COVID patients. Karena aku juga diduga COVID, karena aku kan nggak bisa nafas, terus aku panas dingin, terus batuk juga. So like everything was there. I was so sure aku COVID, but it wasn't. Nah, terus pas aku nyampe sana, aku langsung dibius 18 hari. 18 hari? Jadi ditidurin 18 hari? Iya. Soalnya mereka tuh kan mau ngambil darah di tulang sumsum gitu kan. Cuman pada saat itu aku udah kritis. Mereka takut aku drop. Terus ya, the unthinkable might happen.
Jadi aku dibius dulu supaya aku nggak kerasa apa-apa. Sambil mereka juga cari tahu lah aku ini sakit apa. Jadi mereka juga kayak masang itu namanya kayak infus gitu di sini. Ini ada bekasnya masih. Ini infusnya kan kalau orang Indo kan di sini nih di tangan biasanya. Yang ini di sini ada 3 lubang, ada kayak selang panjang banget sampai sini. Jadi kalau mereka mau ngambil darah atau apa ya dari selangnya itu. Aku jadi nggak ditusuk sama sekali jadi di sini. Puji Tuhan, tiap hari aku disuntik 3 kali sehari di Indonesia. Jadi makanya kalau kalian lihat di postku ada videoku, tangannya biru semua. Iya, biru, ya. Nah, awalnya tuh ya, diambil darah di sini, terus di tangan sini juga. Karena ini udah biru semua, kaki pun juga diambil darah dari sana. Itu sakitnya luar biasa. Waktu itu masih di Indonesia ya, Kim? Iya. Nah, yang di Singapura itu karena mereka pasang selang itu, aku jadi nggak perlu ditusuk-tusuk terus. Iya. Nah, di Singapura tuh luar biasanya kayak gitu. Aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Wow. Ya, cuman pas aku akhirnya bangun dari biusnya itu aku shock. Soalnya aku tuh nggak tahu awalnya aku tuh bius. Terus aku tuh mulai kayak halusinasi gitu. Terus kaget kan, soalnya biasanya yang aku sekitarku itu ada banyak orang, tiba-tiba aku kayak sendirian gitu di dalam ruang ICU. Terus ya aku nggak bisa ngomong dan aku juga nggak bisa gerak, ya udah dia bangun cuman gitu aja. Terus aku nggak dipakein kacamata, jadi aku nggak bisa lihat apa-apa. Jadi I always assume orang-orang yang lewat di depan ruanganku itu orang-orang yang aku kenal. Terus aku tuh ya lupa kalau aku tuh di Singapura. Soalnya banyak obat tidurnya, terus all the drugs is like memang bikin halusinasi. Yeah. Terus aku dikasih steroid banyak banget. Steroidsnya itu ada 80 gram pada saat itu. Miligramnya. 80 miligram, which is like a lot. Soalnya sekarang ini dosisku 2,5 aja. Terus muka aku tuh bengkak semua, kayak gemuk banget gara-gara minum steroidsnya itu. Nah, pada saat itu aku dibilang penyakitku itu Still's disease buat autoimmunnya, and all the other stuff itu aku juga nggak terlalu inget sih infeksinya apa. Tapi pas aku tanya lagi sama dokterku kemarin, sebenarnya aku ini 100% sakit ini nggak sih? Atau ini kayak masih spekulasi? Terus dokterku bilang ya ini sebenarnya kita itu bisa nyembuhin kamu ya tebak-tebak berhadiah, soalnya sampai sekarang ya mereka nggak tahu gitu kondisiku ini apa, soalnya mereka nggak nanganin aku dari awal. Tapi yang mereka tahu pasti I was internal bleeding so bad, jadi pas aku lagi ditidurin terus mereka ngambil sumsumku itu, darah di sumsum, nah itu ternyata aku drop parah sampai HB itu 2. Padahal harusnya kalau katanya dokter-dokter kayak nggak mungkin aku survive gitu, kayak udah benar-benar on the edge. Tapi ya puji Tuhan aku survive juga. Ya walaupun dengan cara-cara yang seperti itulah. Soalnya kalau mereka nggak ngambil darah sumsum tulang belakangku, mereka juga nggak bisa make sure kalau ini tuh leukemia apa enggak. Soalnya ya memang sih indicationsnya kan blood drop-nya itu blood count-nya drop banget, itu biasanya memang leukemia. Tapi bedanya itu nggak ada sel kankernya. So they call it anemia aplastik. Aplastik. Ya. Ya itulah yang juga buat aku untungnya bisa ke Singapura. Kalau aku nggak sakit separah ini, aku nggak diterima juga masuk Singapura. Oke. Itu di ICU itu berapa lama, Kim, totalnya? I think about 3.5 weeks. Oke, 3,5 minggu ya, berarti kurang lebih 25 hari. Ya, 25 hari, kemudian pindah ke ward yang biasa. Itu berapa lama totalnya dirawat di Singapura?
totalnya in the hospital is like 2.5 months. 2.5 month. Di Mayapada tagihannya 1 M lebih ya, Kim? Betul, yang di Mayapada sih, tapi untungnya mereka satu-satunya rumah sakit yang bisa stabilin kondisiku sih. Oke, dari 3 rumah sakit ini, Mayapada lumayan ya, lumayan bisa menstabilkan, sehingga Kim bisa diberangkatkan dengan Singapura dengan selamat ya. Ya, kalau misalnya Kim tidak diberangkatkan ke Singapura, apa yang terjadi, Kim? Ya, udah nggak bisa. Like, ya udah meninggal balik. Jadi di MMC itu hari terakhir di MMC, aku udah nggak bisa dapat darah lagi. Kayak mamaku udah cari-cari donor, bahkan teman-temannya mama juga pada mendonorin aku. Tapi kayaknya pas hari terakhir itu bahkan donornya itu ditolak. Kayak nggak tahu kenapa. Jadi kita nggak bisa dapat darah. Karena itu aku juga sesak nafas. Akhirnya minta ventilator, tapi ventilatornya juga nggak ada. Akhirnya pindah ke Mayapada. Di Mayapada itu untungnya semuanya pas ada. Dan aku juga dapat kamar. Padahal harusnya Mayapada pada saat itu juga penuh banget. ICU-nya penuh. Tapi puji Tuhan aku dapat 1 kamar. Jadi dipasang ventilator gitu, Kim? Nah, bisa cerita dikit ya, Kim, pengalaman dipasang ventilator tuh gimana tuh? Karena kan serem banget itu. Iya sih, but it's uncomfortable yang pasti. Aku sih kalau dikasih pilihan pakai ventilator atau enggak, I'd rather not. Tapi kalau nggak pakai ventilator juga sesak nafas. Tapi ya gara-gara ventilatornya ya susah tidur juga. Soalnya kan the machines beeps a lot. Terus ruangannya itu juga harus dingin banget. Jadi aku kayak sering kedinginan. Dan pada saat itu aku kan udah demam, ruangannya dingin setengah mampus. Jadi susah. Oke. Di Singapura 2,5 bulan. Di Indonesia totalnya dirawat berapa lama tuh, Kim? Jadi dari Agustus sampai November. 3 bulan. Jadi kurang lebih setengah tahun lah ya berobatnya, Kim ya. Benar-benar intensif gitu ya. Ya, Kim pernah cerita sama saya bahwa Kim ngantri dokternya 5 jam, kemudian ditolak. Apa yang terjadi itu, Kim? Oke, jadi kita itu sebenarnya ya bilang aja dokter A ya, aku nggak sebut merek. Si dokter A itu dokterku yang lama di rumah sakit. Cuman kayak dia udah give up banget gitulah, nggak tahu kan aku kenapa. Di-refer lah ke dokter B. Dokter B juga nggak tahu. Tapi itu dalam hari yang sama. Jadi kita ke dokter B, ngantri, ternyata dia kayak, oh aku udah lama nggak terima pasien, aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Udahlah kamu ke dokter C aja. Kira kita pergilah ke dokter C, ngantri lagi. Jadi totalnya itu sekitar 5 jam lebih bahkan. Terus di dokter C itu akhirnya dia bilang, aduh, aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku nggak bisa terima. Soalnya dia lihat aku, kayak mamaku langsung bilang kan, kalau aku tuh panas naik turun kok nggak selesai. Dia langsung takut, soalnya dokternya memang lumayan tua, mungkin takut COVID. Terus akhirnya ditolak kan. Terus, ya udah kita udah nggak tahu tuh mau kemana. Terus tapi pas itu aku masih bisa jalan. Jadi ya udah pulang aja gitu. Paling nanti juga panasnya hilang, aku bilang. Begitu pulang, besoknya langsung panas parah lagi. Terus kakiku sakit banget, aku udah nggak bisa jalan, aku udah teriak-teriak tuh. Saking sakitnya aku sampai nangis. Akhirnya aku bilang sama mamaku, you know what, aku rawat inap lagi aja, gak apa-apa. Padahal pas itu aku udah mau balik kerja lagi. Tapi aku malah sakit lagi, aduh ya Tuhan. Ya. Oke, sebelum kejadian ini Kim kan sudah punya asuransi Prudential, kartu yang lama. Itu kartunya tipe apa sebelumnya, Kim? Sebelumnya itu silver. Oh, silver.
Oh, silver yang sudah black card ya. Silver itu nggak bisa ke Singapura ya, bisa tapi ke coverage-nya itu sangat rendah, kecil sekali. Terus kemudian upgrade ke gold. Yes. Ya, gold-nya tuh gold A atau gold B? Gold B. Gold B, oke. Preminya berapa sih Kim sebulan? Aku 2,1 sebulan. 2,1 gold B. Mungkin ada manfaat yang lain ya. Iya, Selain itu. ada investasinya. Oke, waktu udah di upgrade dari silver ke gold B itu terus sampai terjadi sakit itu berapa lama jaraknya, Kim? Kalau kata mama sih, aku nggak tahu ya. Yang ngurus asuransi itu sebenarnya mamaku. Tapi katanya mama, pokoknya kayak nggak sampai jeda sebulan setelah aktif 90 harinya itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau udah ada tagihan, jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, namanya kalau upgrade, misalnya bayarnya bulanan, misalnya jatuh temponya itu tanggal 1 Agustus. Nah, misalnya kita tanggal 2 Juli dah kita upgrade, ya. Kemudian jatuh tempo berikutnya tuh 1 Agustus. Nah, setelah 1 Agustus itu sebenarnya yang plan yang baru itu udah enforce, udah berlaku, ya kan? Udah bisa dipakai gitu loh. Ya, tadi Kim juga menyinggung bahwa SOS-nya, ya teman-teman ini penting buat kita ketahui. SOS itu kan pelayanan emergency, ya kan? Pelayanan emergency yang menerbangkan pasien ke rumah sakit ya. Misalnya Kim alami diterbangkan dari Jakarta ya Kim ya ke Singapura dengan pesawat dari SOS. Itu ditagihan dari yang sekitar 600 sekian ribu Sing dollar itu Kim, ada 1.500 sekian, itu bagian untuk bayar apa Kim, yang Kim bayar sendiri? Oh, jadi di ruangan ya di ICU maupun di ruangan rawat inapnya kita itu jadi di ICU dulu deh. Di ICU itu nggak ada yang namanya toilet. Jadi sebuah penderitaan, aku harus pakai yang namanya Pampers. Jadi aku juga baru bisa gerak pada saat itu. Tiap kali kalau misalnya we had to go, mereka yang harus bersihin kita kan. Nah itu pakai ya ada alat-alatnya. 1.500 itu non medis. Ya, so it's like the tissues, terus kayak the suster services. Ya. Tapi yang yang berhubungan dengan medisnya itu di cover full ya. Yes. Oke, tadi kembali ke yang SOS tadi, Kim bayar berapa Kim? Bayar sendiri nih ya? Iya, bayar sendiri. 19.900 USD kalau katanya Papa. USD, berarti hampir hampir 300 juta ya. Oke. Teman-teman yang pelayanan emergency itu memang ada di dalam black card kita ya, atau PSS ya, Plus Solusi Sehat kita. Memang ada pelayanan seperti itu. Tapi ingat ya, pelayanan itu diberikan apabila si nasabah itu melakukan perjalanan, teman-teman melakukan perjalanan, dan itu jaraknya dari tempat tinggalnya itu lebih dari 50 km. Itu baru bisa dianggap sebagai emergency. Itu ya, pelayanan emergency itu berlaku. Misalnya melakukan perjalanan, kemudian terjadilah satu musibah dan harus diterbangkan, itu ada jarak 50 kilometer minimal dari tempat tinggalnya. Itu baru saya tanyakan kepada kita punya provider emergency ya teman-teman ya. Karena baru-baru ini saya punya sepupu ipar itu mau diterbangkan ke Singapura, saya coba cari tahu, tapi Singapura nggak terima pasien COVID. Dia ada di Batam ya, dia habis postnatal harus bisa melahirkan kena COVID, itu hampir meninggal juga gitu loh. Itu 1 bulan di rumah sakit. Oke, jadi kita tahu manfaatnya. Jadi Kim, karena memang pelayanannya itu emergensinya nggak di cover nih, karena tidak dianggap sebagai Kim lagi perjalanan dan lebih dari 50 km dari rumah ya. Oke.
Ya, kemudian ini Kim. Kim bayar 2,1 juta. Teman-teman ya Kim, juga Kim, dan teman-teman, kita nggak pernah dengar orang itu bayar premi sampai 8M ya untuk asuransi kesehatan. Betul nggak? Tapi di cover 8M. Betul ya Kim ya? Kalau Gold Bay itu kan setiap tahun limitnya 5M. Kemudian ada 30M untuk boosternya. Jadi Kim sudah pakai booster tuh dalam 1 tahun itu. Ya, Iya. boosternya udah kepake juga sebagian kecil. Nah, oke, tadi Kim sebenarnya ya menurut Kim itu bukan 8M. $1 million. Jadi Ya kan Kim ini totalnya. adalah kayaknya orang pertama yang dirawat inap pakai asuransi itu di cover sampai $1 million. Ya, itu luar biasa banget. Kim, kalau Kim nggak punya kartu hitam dari Prudential, gimana jadinya tuh Kim? Eh, aku sih udah pasrah aja sih. Sebenarnya pas di Indo aku juga udah pasrah sih. Aku dulu banget pernah ngomong sama bapak aku, kayak, kalau sampai aku kena penyakit kronis, ya udahlah. I mean, biarin aja, save your money, save your effort, Oke. daripada membangkrutkan keluarga terus belum tentu sembuh juga kan kalau Iya. penyakit-penyakit kayak gini, very gambling. Kita pengen tahu nih Kim, what do you think about insurance ya, especially health insurance ya. Well, oke, aku yang dulu sih mikir nggak seberapa penting. Mamaku itu suka banget beli asuransi. Mamaku tuh nggak tahu ini ada 3 asuransi gitu. Jadi aku dulu sering marahin mamaku kayak, ngapain beli asuransi banyak-banyak? Gak ada gunanya gitu. Ya lek sakit, ya nggak pernah sakit kok. Terus ya sekarang lumayan kualat, merasakan sendiri beneran sakit, rasanya kayak apa, keluar duitnya itu seberapa banyak. Mamaku tuh sering cerita juga, teman-temannya itu kalau pada sakit gak punya asuransi, pada di grup tuh minta-minta sumbangan. Mamaku nggak mau kalau one day dia sakit itu sampai kayak gitu. Makanya dia beli banyak asuransi. Ya yang awalnya aku pikir that's a stupid thing to do, ngapain beli 3 asuransi, now I think about it again, that's not stupid, that's actually smart thing to do. Oke. Kualat itu ya Kim. Kualat banget sih, sumpah. Oke, ya. Jadi asuransi itu sangat bermanfaat ya Kim ya. Tapi jangan Ya, sampai merasakan manfaatnya dulu ya, baru mengatakan itu bermanfaat ya Kim ya. iya, sekarang gini, kalau aku bilang ya, aku mendingan bayar sekarang buat asuransi, aku aman dulu, baru kalau misalnya seampit-ampit ada kejadian nanti ya di cover sama asuransi kan, soalnya you already have it. Peace in mind ya, peace in mind ya, peace of Ya, mind ya. daripada kamu nggak ada asuransi, terus habis itu beneran ya kejadian, terus nyesel, aduh shit aku nggak ada asuransi, ups nah. Terus ya menurutku salahmu sendiri. Daripada kayak nyala-nyalain asuransi itu cuma buat cari duit aja ya. Maksudku bisnis apa sih yang nggak cari duit? Asuransi itu ya bisnis, hello. Betul. Tapi kan kalau misalnya kalian juga dapat benefits-nya, even though it's like 50-50, I would still get the insurance now. Yes. Wow, thank you loh Kim. Satu motivasi yang luar biasa ya buat para agent juga para nasabah. Ya, Kim, menurut Kim penting nggak sih kalau kita beli PPH Plus yang Black Card itu? Kan Black Card itu ada PPH Plus, Pro Prime Healthcare Plus yang Unit-Linked, dan yang Pro Solusi Sehat yang tradisional. Nah, menurut Kim, penting nggak kita memiliki yang sampai Gold B gitu lah, at least Gold A yang seluruh Asia bisa dipakai? Well, I think aku bukan menjelek-jelekkan Indonesia, but hal sesimpel aku alergi paracetamol. Itu obat, semua orang tahu kan paracetamol itu apa, itu obat demam.
Dan pas aku sakit, pertama kalinya aku pergi ke rumah sakit, aku minta obat demam. I specifically went to a freaking hospital. Soalnya aku tahu kalau aku pergi ke dokter biasa, mereka nggak bisa kasih aku obat. Soalnya mereka cuma ngertinya ya paracetamol. Jadi aku pergi ke rumah sakit, aku udah bilang 3 kali ke 3 suster berbeda, sama sekali ke dokternya, aku alergi paracetamol. Mereka udah tulis di formnya. Aku pulang malam-malam buka obatnya. Di sana ada paracetamol. Like they're trying to kill me, I tell you. Soalnya aku kalau minum paracetamol, aku tuh gak bisa nafas. I have anaphylaxis. Terus hal lainnya lagi, aku udah di rumah sakit juga udah rawat inap tuh ceritanya. Aku tiba-tiba demam, aku minta obat, aku dikasih obat akhirnya. It's infusnya mengandung paracetamol. Itu kalau pacarku nggak ngecek infusnya apa, aku juga udah melayang kali ya. Wow. So like, aduh, gimana ya, ini hal kecil tapi kayak gak diperhatiin sama sekali gitu loh kalau aku ngerasa. Terus hal lainnya itu pride-nya mereka tuh besar banget ya. Kan mereka nggak tahu nih aku penyakitnya apa. Tapi mereka tuh maksa kalau mereka itu betul. Oke, kamu lupus, ya udah lupus 100% lupus. Kamu mana tahu kamu lupus apa enggak? Kan kita yang dokter, kita udah belajar berapa puluh tahun untuk jadi dokter di sini, spesialis. Terus pas mamaku mau ngomong sama dokter Singapura pun ada satu dokter nih ya ngomong sama mamaku, sebenarnya dokter Indo sama dokter Singapura itu sama kok. Cuma dokter Singapura itu cuma cari-cari duit aja, mereka lebih mahal daripada kita. Sebenarnya sama aja. Berani ngomong kayak gitu, aku sampai what? Jadi kalau misalnya kamu bisa di cover sampai kamu keluar negeri, I think you better go sih keluar negeri. Apalagi kalau kamu punya banyak alergi kayak aku. Terus jadi paracetamol itu sebenarnya the whole golongannya itu nggak bisa. Jadi ibuprofen juga nggak bisa. Terus antihistamin itu semuanya nggak bisa. Oke. Jadi teman-teman, Kim itu menyarankan kalau kita mampu, belilah yang bisa akses ke luar negeri ya. At least Singapura, betul ya? Yes. Sebenarnya kita beli asuransi itu kan kita beli akses teknologi, betul nggak Kim? Kita beli akses medis yang canggih, betul ya? Kita punya banyak duit. Kita punya semua, misalnya punya orang kaya punya 10M juga bisa bayar sendiri. Ya kan, tapi dalam kondisi yang sudah kesehatannya parah begitu, kemudian datang ke rumah sakit, kan nggak mungkin bawa cash 10M. Sebenarnya dengan black card yang harga preminya cuma 2,1 juta, Kim itu punya akses untuk ke Singapura yang mana mendapatkan perawatan yang terbaik, mendapatkan dokter yang terbaik. Itu tim dokter terbaik ya Kim ya. Ya, bukan hanya satu dokter, itu ada tim. Nah, sebenarnya kita memiliki kartu itu memiliki akses untuk teknologi medis yang tercanggih. Ya, lebih dari punya kartu kredit. Ya, betul ya Kim ya. Nah, Kim tulis tuh waktu ngobrol sama dokter Malaysia. Setelah dia tahu Kim punya asuransi, oh, you have an insurance, we will give you all the best treatment we can have. Benar nggak? Coba kalau nggak punya asuransi, ini bisa bayar nggak ya? Gitu. Benar nggak? Ya, kalau mau keluar negeri sekarang harus punya asuransi. Soalnya kalau nggak ada asuransi pasti ditolak, apalagi di Singapura. Iya. Orang lagi sakit kan nggak ditanya, lu punya duit nggak sih? Ini miliaran, nggak juga kan, betul nggak? Padahal yang sakit itu mungkin konglomerat ya, Pak, ada duit nggak Pak? Kasih jaminan dulu. Orang yang lagi koma misalnya ya, digesek juga dia harus approve gitu kan. Nah, kita punya kartu black card, itu kita memberikan kita privilege untuk akses secara mudah ke teknologi medis terbaik. Betul ya? Nah, kalau Kim punya Gold B, yang paling dekat ya Singapura. Ya kan? Bisa ke Jepang, Kim. Bisa ke Jepang juga, gitu loh. Language barrier. Ya? Language barrier. Gak bisa ngomong bahasa Jepang, dokternya ngomong apa, kita kayak semuanya
Oke. Oh, nggak usah khawatir, ada yang bantu terjemahin Kim. Ya, oke. Kim dibeliin asuransi itu udah lumayan lama ya. Berarti dari Kim belum 21 tahun. Betul dong? Ya, karena kan pada saat itu ya I thought insurance is just a ploy lah. Oh. Tapi sekarang udah beda ya Kim ya. Pola Ya, beda pikirnya ya. banget. Oh iya, aku mau add, ya Koko kan tadi bilang orang kaya aja pakai asuransi kan. Jadi di posku tuh juga ada foto yang aku rame-rame sama suster-suster di belakang. Itu sebenarnya sebelahku pasiennya namanya Om Norbert tuh. Om Norbert is like a really really rich man di Jakarta. Dan dia juga pakai asuransi. Ya sebenarnya benar, kalau dia nggak pakai asuransi pun he can afford to pay. But smart people, orang kaya yang smart pasti beli asuransi. Betul. Ya. Jadi orang pinter selalu pakai asuransi. Betul. Oke. Ya lebih pinter-pinternya lagi, cari asuransi yang tepat, dan cari agent juga yang tepat. Nah, bicara soal agent nih, apa nih pesan nih Kim buat para agent Kim dari pengalaman Kim? Aku nggak mau menyinggung siapa-siapa, tapi Oke, no problem. Ya, nggak nyinggung. ya mama papaku, teman-temannya kan pada banyak yang sakit ya akhir-akhir ini. Semuanya juga pada punya asuransi, tapi banyak juga agent-agentnya yang nggak mau bantu. Jadi mereka cuma kayak copy paste link how to claim, terus ya udah lu urus sendiri gitu. Meanwhile mereka itu yang orang-orang yang kayak nggak pernah sakit, jadi mereka nggak ngerti klaim asuransi itu gimana. Ya sama kayak ya contohnya aku, atau bayangin anak-anak Anda disuruh pergi ke rumah sakit sendiri padahal mereka itu nggak pernah pergi ke rumah sakit. Apalagi disuruh ngurusin klaim, kan nggak ngerti kan. Kita semuanya orang awam di sini, kadang-kadang kita cuma beli asuransi just to make ourselves like feel safe, tapi ternyata walaupun setelah beli asuransi it's not all that safe after all. Kita harus make sure kalau kita itu bisa claim. Nah, I think the best thing to do kalau kalian ini agent, tolonglah kalau ada yang minta bantuan cara klaimnya itu nggak cuma di copy paste dari Google, tapi benar-benar kayak di guide through. If they needed help, they need you. It's so much better kalau kalian itu bisa physically be there for them. Soalnya ya nggak bisa kalau cuman copy paste dari Google atau sometimes just texting. Terkadang itu orang butuh fast response. Sometimes they need someone to be there. Apalagi kalau misal pasiennya masih muda kayak aku yang nggak ngerti apa-apa, atau yang super tua yang nggak punya keluarga yang lagi di kota yang sama, terus gimana? Terus kalian nggak mau tanggung jawab sama kliennya kalian, ya kan? Ya yang malu itu nggak cuman kalian sendiri, kayak nama baiknya kalian, but also Prudential juga. Because like I've seen a lot of posts di Prudential setelah kalian share my post, so I checked it out. A lot of people masih skeptis sama Prudent, soalnya mereka ngerasa mereka nggak bisa klaim, kayak terus agen-agennya nggak pernah bantuin mereka. So actually you guys reflect perusahaannya. So the more you help people dengan segenap hati dan jiwa kalian, the better it is. Emang sih kalau zaman sekarang tiba-tiba kena COVID ya apa, ada baiknya kalian juga tes and then show them that you guys are safe, they're safe, baru kalian ya arrange untuk ketemuan. At least show that you guys are trying instead of I don't know, cari klien, cari kiri kanan tapi nggak pernah bantuin orang secara sesungguhnya gitu. I mean, I've also seen a lot of agents yang kayak gitu. Yeah. So tolong jangan jadi yang seperti itu, jadilah orang yang kayak Wawan atau Ainani yang bantuin aku. Padahal si Ainani ini juga luar biasa ya. Ainani itu teman SMA-nya Mama. SMP atau SMA. But anyway, udah lama nggak kontak nih. Tiba-tiba denger aja gitu anaknya Mama aku. Oh ya anaknya Yeni tiba-tiba sakit, gak ada yang tahu ini kenapa.
Jadi ya Inani itu kayak langsung coba segala cara untuk cari tahu ya apa caranya kita bisa klaim. Ya apa caranya aku bisa pergi ke Singapura atau ke Malaysia atau wherever that is, aku bisa berobat. Terus sampai aku di Singapura pun aku masih kayak di follow up terus sama Inani, dibantuin. And I don't have a job pada saat itu kan aku resign from my job when I got sick. Si Inani itu ngebantuin aku untuk cari penghasilan juga. So, Wow. aku sangat bersyukur. Kayak bayangin itu bukan agenku sendiri, tapi she's like a super agent. Ko Awan juga luar biasa. Jadi pas aku di rumah sakit pun dia sering banget follow up. Dia cari tahu supaya aku bisa klaim sebanyak mungkin. Ya, kalian lihat sendiri bondnya kayak apa itu. Yang di Jakarta itu harusnya ada yang tertolak loh awalnya. Terus Ko Awan tuh yang bantuin buat kita akhirnya bisa klaim full. Jadi ya puji Tuhan. Ya, wow. Sih kalau tanpa agent yang dedicated kayak gitu sih ya gak bisa ngeklaim gitu, ditolak sama Prudent, ya udah tinggal nangis Ya, aja gitu. Nomboknya banyak gitu ya. Iya. Nah, makanya milih agent itu juga penting. Ya, jadi penting banget ya menjadi agent itu yang menguasai bidangnya, betul ya Kim ya? Betul. Yang menguasai, yang bisa diklaim itu yang mana, bagian yang mana? Yang kalau ditolak, oh ternyata kita setelah kita selidiki, kita evaluasi, ini harusnya bisa diklaim. Kita fight, betul nggak Kim? Kita punya kepercayaan diri, oh ini bisa diklaim nih. Wah, kita ajukan klaimnya, akhirnya klaimnya dibayar. Harusnya seperti itu, Kim ya, harapannya, betul ya. Jadi teman-teman, kita sebagai agent, ya dari kesimpulan dari apa yang Kim alami, Kim itu nasabah, seorang nasabah. Ya, kita gini aja deh, taruh diri kita. Mau seperti apa gua dilayani orang kalau kita punya asuransi? Ya seperti itulah kita melayani orang. Betul ya, Kim ya? Ya seperti kita mau dilayani. Kalau saya di posisi seorang yang sehat, sakit misalnya, dan harus ke rumah sakit, kemudian direpotin dengan urusan administrasi, asuransi segala macam. Saya yang tadi nggak ada darah tinggi mungkin bisa jadi darah tinggi, betul? Betul nggak, Kim? Iya. Nah, kehadiran kita sebagai agent itu membantu ya melancarkan semua proses itu sehingga si nasabah itu merasa benar-benar gue fokus untuk sembuh, betul ya? Gue fokus untuk sembuh, gue feel safe, gue feel secure, betul nggak? Karena ada yang meyakinkan saya bahwa itu pasti di cover, ya, betul ya? Ya, tempo hari waktu adik ipar saya sepupu di rumah sakit, suaminya juga sebenarnya ragu-ragu, ini di cover nggak ya kok? Nggak usah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah nyawanya, gitu loh. Nggak usah khawatir asuransinya, pasti di cover. Orang dia kena COVID kan, bukan penyakit yang kronis yang ada masa tunggu, bukan. Dan akhirnya habis hampir 500 juta, hampir 500 juta. Itu dia bayar 8 juta. 8 juta itu adalah berhubungan dengan objin. Karena dia habis melahirkan. Yang objinnya nggak di-cover. Ya, betul teman-teman yang disampaikan oleh Kim. Yang hadir pada malam hari ini ada 257 orang, Kim. Jadi Kim hari ini menjadi berkat bagi 257 orang. Yang 257 orang itu masing-masing menjadi berkat bagi 100 orang gitu, Kim. Ya kan? Jadi banyak sekali ya berkatnya yang disalurkan, yang ditransfer, yang ditularkan dari Kim. Jadi guys, kalau kalian mau pergi ke tempat yang mahal, pergi ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat termahal di dunia. Betul banget. Jadi nginep di rumah sakit setengah tahun bayarnya $1 juta. Ya, mending $1 juta itu buat dikeliling dunia ya, jalan-jalan ya Kim ya. Buat traveling, nginep di hotel bintang 5, itu masih ada simpanan. Sisa. Masih ada sisa. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau pergi ke luar negeri.
Because aku tadi cerita, I just got a job. It's a really good job. Dan aku harus resign for it. Jadi aku tuh sangat positive thinking begitu aku bisa keluar dari rumah sakit, aku mau kerja lagi di sana. But then aku nggak bisa. So aku nggak mau pindah ke Singapura. But then karena udah ketahuan kayak ini udah mau mampus nih ya, kamu kalau nggak pergi ke Singapura nggak bisa. Jadi ya udah kita pergi ke Singapura. And Singapore is actually our first choice. Soalnya my sister is here. I have an auntie here also. So like a part of my family is here. Ada yang merawat lah intinya. If there's anything to happen or if like my mom has to go back to Indo, masih ada tante, masih ada Cece sama suaminya. Tanteku di sini ada 2. Jadi, oh ya, terus sama dokternya itu kan teman baiknya omku, si dokter Tio yang spesialis kanker itu. So over here is like definitely 100% our first choice. Jadi sampai ke sini dibantuin sama Lavender Association, it's on my Facebook. Mereka yang bantuin paperwork-nya, tapi untuk dapetin paperwork-nya juga kamu harus at least punya dokter yang approve kamu untuk jadi pasiennya dia untuk masuk ke Singapura. Jadi nggak sembarangan kamu bisa masuk ke Singapura, just because you're sick. Ya teman-teman kalau mau, ya ini benar ya Kim ya, Lavender Medicare. Yes, Ya, that one. ya, yang melayani Kim diterbangkan ke Singapura ya. Ya bisa add IG-nya ya teman-teman ya. Ini Lavender Medicare. Ya kita who knows someday kita butuh ya. Yes, memang aku bertemu dengan dokter-dokter yang kurang tepat, itu betul sekali. Kemarin ada yang sempat sharing sih sama aku, kayak dia dapat dokter yang lumayan bagus menurutku juga. Soalnya dia beneran nggak tahu gitu kan pasiennya ini kenapa, dan dia ngaku kalau dia ini nggak tahu pasiennya itu kenapa, dan dia refer ke dokter Singapura yang kira-kira spesialis darah. So that's something yang aku rasa bagus banget dokter Indo bisa melakukan itu. Soalnya yang aku dapetin itu ya Tuhan, lama lah. Kim, menurut Kim penting nggak Kim sebuah perusahaan asuransi yang kompeten? Maksudnya yang secara finansial juga kuat. Of course. Kalau enggak, begitu kita misalnya mau klaim kayak big deal kayak aku, gimana? I mean, if there's not financially stable, kita sendiri kan juga nggak bisa trust sama asuransi. Kita sebagai itu pemegang premi. Kalau aku mau ngeluarin duit buat asuransi, nomor 1 kan kita belum tentu klaim. Ya kalau sakit, kalau enggak kan nggak klaim. Terus kalau misalnya kita amit-amit perlu klaim, tapi asuransinya kayak abal-abal gitu, in the first place kamu mau tanam duit nggak di sana? Obviously not. Yeah. Yeah, what do you think about Prudential, Kim? I think Prudential is a pretty big insurance company. Aku paling sering dengar sih kalau insurance ya Prudent memang. So, of course aku sangat trust sih sama Prudent. Like the bigger the name, obviously the bigger the trust, the bigger the money. Kan nggak mungkin udah namanya gede nggak ada duitnya gitu kan. Dan menurutku ya kalau misalnya udah asuransi segede itu, of course mereka juga banyak success stories-nya as well. Soalnya kalau enggak, there's no reason for people to buy the insurance. Ya, oke. Wow, thank you untuk testimoni ya. Ini tagihan yang di Mayapada ya? Iya, itu kayaknya yang 33 lembar. Itu yang pasien bayar dari 1,5 M, yang pasien bayar itu 0. Yes, luar biasa. Fully covered. Yang di Singapura, ya ini Mami punya, Mami ya? Ya itu Mama. Ini di pesawat ya? Iya, itu di pesawat. Kalau Telegram itu pose di jet pribadi itu untuk di post ya. Ini beda banget postingnya ya. Soalnya lebih mahal daripada jet pribadi. Iya, ini lebih mahal ya. Ini ada spesial ya, dikasih oksigen ya, Kim.
Tapi memang ini ya lengkap ya di dalam pesawat itu kayak ruang perawatan ya Kim ya. Yes, banyak alat-alatnya, beeping all over. Oke, itu prosedurnya sampai Kim diterbangkan itu ribet nggak sih? To be honest, I'm not sure kayak seribet apa, but yang pasti paperwork-nya banyak banget. Dan approval-nya yang dari MOH, which is like the Ministry of Health di Singapura itu kayak nggak keluar-keluar approval-nya pada saat itu. Itu Dan berapa memang, lama Kim baru keluar? I think around 2 weeks. Hah? Mamaku tuh udah ngajuin around 2 weeks. Oh, ngajuinnya lewat mana Kim? Kedutaan di Singapura atau gimana? Jadi yang harus diajuin pertama itu surat dari dokternya kayak he agrees untuk aku Terima. dirawat Hmm. ya di sana. Terus harus dari dokternya itu harus ngajuin surat ke Ministry of Health in Singapore. Hmm. Oh, oke. Dari mereka yang ngajuin sebenarnya yang paling penting ya Kim ya. Terus kalau kamu nggak ada orang siapa-siapa gitu di Singapura, kemungkinan ditolak juga sangat tinggi. Kenapa aku kok bisa diterima? Also because dibantu sama ceceku. Ceceku tuh kan permanent resident di sini, Oke. PR. Jadi aku karena keluarga langsung, aku dapat ya kayak bantuan lebih untuk aku bisa masuk ke Singapura. It's like insurance for them that I actually have someone here to pay for my bills if everything goes wrong or something. Ya, ini tagihan di Gleneagle, betul ya? Itu Sing dollars, guys. Ya, Sing dollar bukan 639.000 ya, teman-teman, rupiah bukan. Dikali 10.000 ya, Kim. Iya. Lebih dari 10.000 ya. Jadi yang Kim bayar sendiri 1.925. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Ya, wow. Ada yang nanya, awal masuk asuransi sudah ada alergi. Jadi dulunya enggak, guys. Aku harus tes alergi. Soalnya one day aku vertigo parah and it has been going on for a while. Dan aku mau dicabut giginya, keselak giginya yang bikin vertigo ternyata. Aku harus di anestesia and alergi paracetamol itu aku udah tahu. Jadi pas di anestesia, I'm afraid aku bakal alergi. Jadi kayak di tes alergi dulu di Surabaya, and itu harusnya maunya diklaim sama my mom, sama Ko Awen juga, tapi ternyata nggak bisa diklaim. Jadi Ko Awen yang bayarin biaya rumah sakitku untuk tes alerginya itu. Oke. Ya. Berarti alergi itu sudah timbul setelah Kim punya polis ya? Iya. Kalau belum punya polis, kemudian ketahuan alergi bisa jadi non-disclosure ya Kim ya? Ya. Tapi I've had the insurance dari kayak 2008 kalau menurut mama aku, jadi really long time ago. Oke, udah 13 tahun gitu. Jadi ya waktu beli itu memang nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi Prudential juga lancar klaimnya. Kalau misalnya baru 1-2 tahun kemudian kena kronis kan biasanya diinvestigasi, disuruh bayar dulu. Aduh, kalau disuruh bayar dulu sendiri $1 juta. Ya Kim ya. Mules, sumpah mules. Oke. Ya, ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Terima kasih Kim, luar biasa. Gimana ya, Kim? kita sampai terharu ya dengerin apa yang Kim alami ya. Kita turut juga bantu doa juga supaya Kim lekas dibebaskan ya dan pulih dengan total gitu aja. Total. Amin. Ya. Pak Dendi, mungkin ada 1-2 patah kata untuk Kim. Kim, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kim udah mau hadir, datang di tengah kita untuk sharing. Ini sangat bermanfaat buat kita semua. Thank you banget. Dan kami dari All Star juga senantiasa mendoakan supaya Kim lekas sembuh, kembali normal, kemudian keluarga semua juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Thank you ya Kim.
buat sharingnya. But juga thank you guys for Iya, having me. luar biasa Kim. Oke, saya mau sharing ini. Sorry, galeri. Itu kalau tadi saya dengar Kim sampai tes alergi itu nggak gampang itu. Sakitnya minta ampun ya Kim ya. Not really sih, tes alerginya. Ya, paling kayak ditusuk beberapa kali di sini untuk tes obat-obatan. Iya. Yang bikin sakit paling karena yang dites banyak banget. Yang paling sakit itu kali Kim ya, waktu diambil sumsum tulang belakang ya. Sum-sum. Nah, Iya. itu aku digius, jadi aku nggak ngerasain sakit. Menurutku yang paling sakit adalah ketika tiap hari mereka harus tes darahku. Jadi sehari itu bisa 3 kali aku disuntik, terus masih harus cek gula darah, berarti kayak jari-jari ini ditusuk, kayak ditusuk cerut gitu untuk dites. Itu yang di Indo kan? Iya. Kalau yang di Singapura semuanya di total berapa 3 minggu itu ditidurkan gitu kan ya? Iya. 18 hari ya di 18 hari. 18 hari itu ditidurkan. Iya. Waktu kamu bangun, how do you feel at that time gitu? Shock banget nggak sih? Lumayan. Saking shocknya ya. Sebenarnya sih nggak shocknya itu lebih ke arah aku kok bisa di sini, aku kok nggak bisa ngomong, aku kok nggak bisa gerak. Soalnya sebelum itu tuh at least tanganku tuh masih bisa gerak, punggungku masih bisa gerak. Begitu aku masuk di Singapura, begitu aku bangun, aku benar-benar udah aku nggak bisa ngapa-ngapain sih, benar-benar cuman udah melek gitu doang. Tiap hari cuma nungguin suster datang, nungguin mamaku ngunjungin atau tanteku yang ngunjungin. Selain itu ya udah nggak ngapa-ngapain, aku juga nggak bisa makan. Jadi suster harus kayak tiap 30 menit datang ke ruanganku ngecek if I'm like okay or not. Iya. Ya teman-teman, sharing yang luar biasa sekali dari Kim. Saya secara pribadi mau terima kasih banget sama Kim. Pertama-tama beliau ini mau melayani DM ya, dan mau diajak ngobrol, saya tanya banyak ya. Teman-teman, kita thank you banget ya Kim ya. Terima kasih banget untuk sharing pada malam hari ini. Sangat bermanfaat. Jadi bagi teman-teman, harus percaya diri ketika menawarkan black card kepada nasabah. Ya, selama kita menawarkannya, menerima nasabah, calon nasabah kita memang dalam kondisi yang sehat. Kita nggak tutup-tutupin. Nggak usah khawatir, pasti klaimnya sesuai dengan polis dibayar. Betul nggak, Kim? Ya, nggak usah khawatir. Dan kalau nasabah, Anda yang calon nasabah, Anda misalnya sekarang lagi mempertimbangkan, kalau mampu, belilah minimal yang gold. Ya, nggak harus gold B, tapi mendingan gold B sih. Gold B lebih gampang, jadi rumah sakit juga nggak pusing memberikan kamar. Karena gold B itu kamar satu ranjang yang termurah di rumah sakit itu. Ya, di Gleneagles itu memang mahal banget untuk yang kamar 1 orang. Ya, apalagi yang diberikan kepada Kim ya. Yang 20 juta ya Kim ya per malam ya. Iya. Yang mewah katanya Kim itu dikasih makan lobster di situ. Betul Kim? Ya, jadi habis masuk Iya. ke ruang rawat inap itu makanannya udah kayak hotel bintang 5. Wow. Aku juga kaget. Jadi bikin kangen nggak? Lama-lama bosen sih, soalnya di sana itu menunya itu sebenarnya banyak. Cuman kan yang kita makan ya itu aja gitu. Terus setiap Iya. hari ya udah makannya itu. Oh ya, waktu di Singapura tuh ada yang temenin, mama ya? Iya, mama yang namanya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk yang temenin juga bisa pesen makanan ya. Ya, Itu betul. diganti sama Prudential. Betul ya Kim ya? Iya, and every I think sehari dapat 3 kali snacking. Jadi Betul. dikasih kayak Ya, kue-kue. sesuai dengan pasien dapat berapa kali, pendamping juga dapat.
tapi beda makanannya. Kayaknya ada menu yang bisa dipilih. Ya, oke. Thank you for your time ya Kim ya. Thank you so much. Kita sangat berterima kasih ya dengan segala kerendahan hati. Berterima kasih banget untuk sharing Kim pada malam hari ini buat kami semua, para agen-agen yang berdedikasi dan calon-calon nasabah dan nasabah yang sudah mempercayakan Prudential sebagai asuransi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih banyak. Ini bentuk apresiasi kami. Itu ada Certificate of Appreciation buat Kim. Itu melalui virtual ya Kim ya. Ini dari All Star. Jadi ada 2 agensi ini. Saya mewakili 2 agensi ya, dari All Star dan dari First Line. Oke. Ya, Kim, thank you so much for your time. Thank you so much for willing to share with us. Ya, semoga ini semua bermanfaat banget bagi para tenaga pemasar yang berdedikasi di All Star, di First Line dan agensi lain, dan nasabah dan calon-calon nasabah dan nasabah nggak usah khawatir. Selama kita tidak menutupi kondisi kita yang sebenarnya, semua pasti aman. Sesuai dengan polis, pasti terjamin. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Kim, thank you so much. Ya, nanti kita lanjutkan chat ya, Kim ya. Thank you ya, Kim. Oke, terima kasih teman-teman semua. Yuk kita mau foto bareng ya. Yuk, foto bareng. Terima kasih juga buat Pak Rustan. Terima kasih Pak Thank you, Rustan. Pak Rustan. Yuk foto bareng. Thank you, Kita Kim. nyalain. Thank you, Korustam. Thank you, Kita foto Korustan. bareng ya. Terima kasih, Korustam. Semuanya on cam, semua nyalain kameranya. Thank you, Kita mau foto semuanya. bareng. Thank you, Kim. Thank you. Thank you. Siapa nih, Pak Rustan? Thank you, Kim. Thank you, Kim yang fotoin. Thank you, Korustam. Ya. Thank you, Kim. Thank you, Korustan. Thank you, Kim. Oh, sama-sama. Alfred, tolong foto Fred. Kim, kamu pasti sembuh, Kim. Amin. Kamu Amin. mau dipakai Amin. Tuhan, Kim. Amin. 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 Korustan, sekali lagi thank you buat inisiatifnya. Udah menyelenggarakan acara talk show ini, bermanfaat banget buat kita. Oke, teman-teman, sampai di sini acara kita. Terima kasih banget untuk kehadirannya. Terima kasih sekali lagi, Kim. God bless you ya, Kim. God Oh, bless thank you, you so Kim. much. Oke, bye-bye. Kim. Kim, God bless you, Bye. Bro thank Rustan. you, Korustan. Sama-sama, God bless you, amin. Korustan. Sama-sama. Ya, Bye-bye. thank you, ya. Salam sejahtera teman-teman semua.